world. Sun comes up, it's a new day coming. We come to sing a song together. Whatever may pass and whatever may before me, let my heart sing when the evening comes. With the Lord of my soul, blessed is hope, love never is wrong, and lifted the hope in Him. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You needed me, His heart adore you. Hope for the world. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether good to me.
together wonderful to Him. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Firman Allah. Siapapun yang ingin berbagi persekutuan sejati dengan Allah dan orang benarnya harus terlebih dahulu mengakui dosa-dosanya. Seseorang harus terlebih dahulu mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa itu ditetapkan bagi manusia untuk dilahirkan sekali dan menghadapi penghakiman setelahnya. Setelah lahir, setiap orang ditetapkan untuk mati satu kali, tetapi setelah ini penghakiman. Semua manusia dilahirkan dengan dosa. Mereka semua hidup di dalam dosa dan terjebak di dalam dosa. Oleh karena itu, semua ditakdirkan untuk dibuang ke neraka. Itulah mengapa kita membutuhkan juru selamat. Juru selamat ini tidak lain adalah Yesus, dan oleh karena itu pekerjaan keselamatannya sangat diperlukan. Secara khusus, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki iman di dalam baptisan yang Yesus Kristus terima dari Yohanes Pembaptis dan darah yang Dia curahkan di kayu salib. Baptisan yang Tuhan terima dan darah yang Dia curahkan di kayu salib adalah karya keselamatan yang sangat diperlukan bagi kita. Apakah Anda menerima pekerjaan Injil Tuhan tentang air dan roh sebagai keselamatan Anda? Jika Anda benar-benar melakukannya, maka Anda akan diselamatkan dari segala dosa Anda. Jika orang berdosa mengaku dosa mereka dengan cara ini,
Mereka akan diselamatkan dengan percaya kepada Injil air dan Roh yang merupakan pekerjaan keselamatan Tuhan. Iman yang benar untuk dimiliki. Ada rasa mengaku meskipun hati Anda berdosa. Jika ada yang berkata, saya memiliki dosa di dalam hati saya meskipun saya percaya kepada Yesus. Tetapi tetap saja, karena saya percaya kepada Yesus, saya akan pergi ke surga. Maka orang-orang seperti itu akan masuk neraka tanpa gagal. Sebaliknya, seseorang harus mengakui dan mengaku, meskipun saya percaya kepada Yesus, masih ada dosa di hati saya. Saya pasti telah salah memahami sesuatu dan salah percaya selama ini. Saya adalah orang berdosa sebelum dan sesudah percaya kepada Yesus, dan saya masih menjadi orang berdosa sekarang. Ini hanya berarti bahwa saya belum diselamatkan dari dosa-dosa saya. Tuhan, saya masih belum menerima pengampunan dosa. Saya tetap orang berdosa. Engkau berkata bahwa Engkau menyelamatkan saya melalui Injil air dan Roh. Jadi saya melihat hal ini di dalam Alkitab dan merenungkannya. Dan sekarang saya menyadari bahwa firman-Mu adalah benar. Engkau benar, Tuhan. Sekarang saya percaya kepada Injil air dan Roh. Engkau telah menghapus semua dosa saya. Saya akhirnya menyadarinya sekarang, dan saya menerima kebenaran ini ke dalam hati saya dengan segala ketulusan. Saya percaya kepadamu, Tuhan. Hanya pada saat itulah seseorang menerima pengampunan dosa yang sebenarnya. Alkitab berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Apakah ada orang yang tidak berdosa di hadapan Allah? Bahkan di antara mereka yang mengetahui dan percaya kepada Injil air dan Roh, adakah orang yang dapat mengatakan dengan yakin bahwa dia tidak melakukan dosa sama sekali sejak menerima pengampunan dosa? Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh? Adakah di antara mereka yang dapat berkata, saya tidak pernah melewatkan satupun pertemuan doa pagi? Saya telah melakukan semua jenis pekerjaan baik. Paling-paling, saya mungkin telah melakukan beberapa dosa, dan dosa-dosa ini telah dihapuskan dengan darah salib. Ketika saya berdoa, Tuhan menampakkan diri di hadapan saya dan memberitahu saya bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosa saya. Jadi saya telah menerima pengampunan dosa. Apakah ini Anda? Pengakuan Anda? Rekan seiman terkasih, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Baik kita berbicara tentang orang berdosa atau orang benar yang telah menerima pengampunan dosa. Setiap orang melakukan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa di hadapan Allah, maka kita menjadikan Dia pendusta. Hanya karena Tuhan menanggung segala dosa kita sehingga kita tidak berdosa. Itu bukan karena kita tidak berdosa. Kitab suci berkata bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, dan justru karena alasan inilah kita tidak berdosa. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan kepada Allah bahwa kita tidak berdosa? Meskipun kita belum sepenuhnya menjalani hidup kita di dunia ini,
Tuhan tetap menanggung segala dosa dunia ini sekali dan untuk selamanya melalui Injil, air, dan Roh. Bisakah kita kemudian berkata kepada Allah bahwa kita tidak berdosa? Bukankah Allah berkata bahwa Ia menanggung segala dosa dunia ini meskipun hidup kita di dunia ini belum berakhir? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa sejak kita menerima pengampunan dosa, bagaimana kita bisa menyamakannya dengan firman yang mengatakan bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa dunia ini? Adalah dusta untuk mengatakan bahwa kita tidak berdosa. Lagi pula, bukankah kita masih melakukan dosa bahkan setelah menerima pengampunan dosa? Tentu saja. Siapapun yang mengaku tidak berdosa di hadapan Allah tidak memiliki Injil, firman air, dan Roh di dalam hatinya, firman Allah. Jika Allah mengatakan kepada kita bahwa kita berdosa, maka kita harus mengakuinya dan menyerahkan diri seperti yang Allah katakan. Saya tidak dapat cukup menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk mengakui diri kita sendiri, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa hati nurani kita penuh dengan dosa, bahwa kita tidak mampu melakukan yang baik meskipun berusaha keras, dan bahwa kita ditakdirkan ke neraka. Saat itulah kita benar-benar dapat berbagi persekutuan dengan Tuhan. Dan saat itulah kita dapat memiliki persekutuan yang sejati dengan orang-orang benar dan orang-orang kudus Allah juga. Dari manakah persekutuan yang benar berasal? Mengetahui bahwa Allah itu terang. Kita harus dibasuh dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada firman yang diucapkan Allah, Injil, air, dan Roh. Ketika kita mengenali dan mengakui kepada Allah bahwa kita adalah orang berdosa, dan ketika kita percaya kepada Injil, air, dan Roh, firman terang yang benar, barulah kita dapat memiliki persekutuan yang sejati dengan Allah. Allah berkata kepada kita, kamu adalah orang berdosa. Kamu dilahirkan di dunia ini dengan dosa, dan kamu akan berbuat dosa sepanjang sisa hidupmu. Seperti ini, Allah mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa yang bejat. Apakah Anda mengakuinya? Alkitab mengatakan bahwa jika hukum Allah diterapkan dengan ketat kepada kita, kita semua akan dilemparkan ke neraka. Kita harus menerima firman Allah ini ke dalam hati kita dan percaya bahwa Allah telah menghapus semua dosa orang-orang yang bejat seperti kita dengan Injil, air, dan Roh. Melakukannya berarti mencapai keselamatan. Oleh karena itu, dengan iman kita menerima pengampunan dosa. Dengan mempercayai firman Injil yang difirmankan Allah tentang air dan Roh, kita menjadi terang dunia. Kita menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada kebenarannya. Sudahkah Tuhan kita menghapus segala dosa Anda dan dosa saya dengan air dan Roh? Dia memang telah menghapus semuanya sekali dan untuk selamanya. Sudahkah Allah menjadikan kita orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan Roh menjadi terang? Dia benar-benar telah mengubah kita menjadi terang dunia. Kita juga anak-anak terang di kerajaan Allah. Tuhan kita berkata bahwa mereka yang mengarahkan banyak orang ke jalan yang benar akan bersinar seperti bintang untuk selama-lamanya di kerajaannya. Kita adalah terang dunia. Tuhan sendiri menyebut kita terang dunia dan garam dunia.
Ini berarti kita sepenuhnya diperlukan bagi dunia. Itulah kita. Jika Anda dan saya malah menjadi kegelapan, maka kita akan melemparkan kegelapan ke atas dunia dan menjadi sama sekali tidak berguna. Dari 7 miliar orang yang hidup di dunia ini, bahkan jika 6 miliar dari mereka percaya kepada Yesus, jika mereka tidak mengetahui Injil air dan Roh, dan akibatnya hati mereka tetap berdosa, mereka bukanlah terang dari dunia tetapi hanya kegelapan. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak orang Kristen saat ini tidak mampu menjadi terang dunia. Meskipun ada banyak orang Kristen yang berusaha keras untuk hidup saleh, mereka tidak bisa menjadi terang. Mereka tidak memiliki terang. Jadi mereka berdusta satu sama lain dan menipu satu sama lain, namun berpikir mereka tidak berdosa. Bagaimanapun, Tuhan telah menghapus semua dosa kita dan membangkitkan kita menjadi terang dunia. Allah telah menjadikan kita orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh memberitakan Injil ini ke seluruh dunia. Hasilnya, mereka yang memiliki persekutuan dengan kita, yaitu mereka yang mendengar firman Allah diberitakan oleh kita, menemukan sukacita yang tak terkatakan. Ini sangat luar biasa dan menakjubkan sehingga tidak pernah berhenti membuat saya takjub. Rekan seiman terkasih, kita harus mempertimbangkan dan bertanya kepada diri kita sendiri apakah kita benar-benar terang atau gelap di dalam pandangan Allah. Bahkan setelah menerima pengampunan dosa, pikiran dan perbuatan kita masih tersesat dan kita masih memiliki banyak kekurangan. Di saat-saat seperti ini, kita harus mengaku kepada Allah segera dan merenungkan Injil air dan Roh sekali lagi. Kita harus melihat ke arah kebenaran dan berpikir tentang bagaimana Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Dan di dalam melakukannya, kita harus percaya bahwa Tuhan telah mengubah kita menjadi terang dunia dan membuat kita tidak berdosa. Tuhan telah memberi kita iman untuk mengalahkan dunia ini. Dia telah memberi kita iman untuk mengalahkan diri kita sendiri juga. Dia telah menghapus semua dosa yang Anda dan saya lakukan. Dari dosa yang telah kita lakukan hingga dosa yang akan kita lakukan di masa depan, Tuhan menanggung semuanya dan menghapuskannya ketika Dia dibaptis. Dia dengan demikian mengubah kita menjadi seseorang yang dapat mengikuti Tuhan. Salah tafsir ayat 8. Mereka yang mengabaikan Injil kebenaran air dan Roh salah menafsirkan ayat 8 terus-menerus, menganggap bahwa pengampunan dosa diterima hanya dengan bertobat. Meskipun orang-orang ini percaya kepada Yesus, karena mereka tahu dan hanya berpegang kepada darah salib untuk keselamatan,
Woman is breathing into. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that makes me move. Nothing compared to the place where I can see you face to face. I know me is spirit and in truth. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not that man in you. Nothing compared to this day, where I can see you face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not that man in you. Nothing compared to the place where I can see face to face. You know me
is breathing into. Oh, hanggang sana sing with me hanggang sana and always see hanggang